Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Fa iza istaiqadta farji' ila ma 'araf. Betul itu dia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, qala fa iza istaiqadta, dan apabila engkau bangun daripada tidur engkau, maka kembalilah engkau kepada apa-apa yang telah engkau ketahui di awal. Wadawim, kemudian engkau dawamkanlah, engkau biasakanlah di atas ini tertib daripada beberapa zikir. Sebelumnya diajarkan kita membaca ayat kursi, kemudian membaca ma'udzataini, membaca amanar rasul, kemudian membaca surah ikhlas, kemudian membaca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, kemudian membaca surah al-muluk, kemudian kita tidur. Itu kemarin adab tidur yang terakhir. Pertama baca ayat kursi, setelah itu kita membaca amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir, kemudian membaca surah ikhlas, kul huwallahu ahad, kemudian membaca kul a'udzu birabbil falaq, kemudian membaca kul a'udzu birabbin nas, kemudian membaca surah al-muluk, kemudian kita tidur. Jadi amalkanlah itu, kata Imam Al-Ghazali, dan dawamkanlah, biasakanlah mengamalkan itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ala hadha tertib baqiyatul umr fa iza syaqqat alaika mudawamah, maka apabila engkau kesulitan untuk membiasakan itu, apabila engkau kesulitan untuk mengamalkan itu, kata Imam Al-Ghazali, fasbir, maka sabarlah engkau seperti sabarnya orang yang sakit di atas pahitnya obat. Minum obat pahit, kita sakit, kita mesti minum obat. Kalau tak minum obat, lambat sembuh. Kalau tak minum obat, tak sehat-sehat kita. Jadi minum obat, sabar minum obat. Orang yang sakit itu kan sabar minum obatnya itu. Sebenarnya tak mau dia minum obat, tapi karena sakit itulah terpaksa minum obat itu lagi. Siapapun di antara kita pasti minum obat kalau sakit, dan mesti sabar kita. Tak bisa emosi, tak ada nyubek pada campang, tak kan sehat-sehat kita. Mati bisa kita. Kalau ada kesulitan di diri kita, susah mengamalkan yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, sabar kita. Jangan cepat-cepat kita tinggalkan amalan itu, jangan cepat-cepat kita buang amalan itu. Sabarlah kita sebagaimana sabarnya orang yang sakit terhadap pahitnya obat. Jadi maksudnya bagaimana? Amalkan juga semampu kita. Mungkin bisa cuman surah ayat al-kursi dengan amanah rasul, atau mungkin bisanya membaca surah al-muluk saja, atau cuman bisanya membaca kul huwallahu ahad dengan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Jadi kata Imam Al-Ghazali, fasbir, maka sabarlah seperti sabarnya orang yang sakit di atas pahitnya obat. Intidharus lisyifa, menunggu sembuh datang, menunggu sehat datang. Kita pun macam tu, sabarlah kita menjelang dapat istiqamah. Jadi berat, rasanya berat mengamalkan zikir tadi itu, berat itu kalau belum terbiasa.
Bayangkanlah mulai dari ayat kursi sebelum tidur, baca ayat kursi, setelah itu amanar rasul, setelah itu qul huwallahu ahad, setelah itu qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, kemudian surah Al-Muluk. Berat kalau kita tak terbiasa, tapi sabar, kata Imam Al-Ghazali, sampai nanti ada waktunya engkau sudah terbiasa. Sebagaimana orang yang sakit, ia bersabar minum obat yang pahit, tapi ada yang ia tunggu, yaitu syifa, kesembuhan. Wa tafakkur fi kasri umrik, dan engkau mesti berpikir juga bahawa umur engkau kurang, kata Imam Al-Ghazali. Wa in ishta mathalan mi'ata sanah, jika engkau hidup seumpama 100 tahun. Ini umpama nih, umpama kita hidup 100 tahun, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Engkau hidup 100 tahun, fahiya qalilatun bil idafati ila maqamika fid daril akhirah. Kalau dibandingkan untuk akhirat, 100 tahun ni sebentar saja. Wahiya abadal abad, akhirat itu selama-lamanya. Kita di dunia cuma 100 tahun, sedangkan nanti di akhirat kita selama-lamanya. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal, maka pikirkanlah sejenak, kata Imam Al-Ghazali, bahawa sesungguhnya engkau menanggung kesulitan itu sejenak saja. Sejenak saja kita menanggung kesulitan itu. Sedangkan engkau menanggung kesulitan untuk mencari dunia sebulan, setahun kita menanggung kesulitan, padahal yang kita harapkan untuk mendapatkan istirahat cuma 20 tahun saja. Kita mencari rezeki banyak, pas dapat banyak rezeki, pas di usia 60 tahun kita pensiun, rezeki tak kita cari lagi, kita cuman menikmati cuman 20 tahun saja. Jadi kata Imam Al-Ghazali, bagaimana dengan akhirat, sedangkan engkau akan menikmati selama-lamanya dan engkau cuman mencarinya 1 hari saja. Jadi tak berbanding, kata Imam Al-Ghazali, antara memikirkan akhirat dengan memikirkan dunia. Kita ingin bahagia selama-lamanya di dunia, kita rela berusaha sekarang. Tanya pegawai sekarang berusaha mencari uang banyak-banyak sampai waktu pensiun. Setelah waktu pensiun, dia tidak mencari harta lagi, dia tidak mencari uang lagi, dia menikmati. Cuman ia nikmati itu sampai kapan? Ada yang sampai umur 70 tahun, berarti 10 tahun ia nikmati, mati umur 70. Ada yang menikmati sampai umur 80 tahun, berarti 20 tahun ia nikmati. Cuman 10-20 tahun saja lamanya, kemudian ia mati. Bagaimana dengan akhirat? Akhirat selama-lamanya kita menikmati, tak mati-mati kita di akhirat. Tapi toh kenapa kita mempersiapkan untuk akhirat itu cuma 1 hari saja? Jadi tak berimbang antara dunia dengan akhirat kita. Sedangkan kita di dunia, kita untuk akhirat sehari saja. Fala ila raja istirahal abadan, padahal istirahat kita nanti selama-lamanya. Jadi tak berimbang. Maka oleh karena itu, imbangkanlah antara dunia dengan akhirat kita. Wala tatawalu amalak, dan janganlah engkau memanjangkan angan-angan engkau. Jangan panjang angan-angan. Saya nanti nih setelah usia 40 tahun saya akan bangun hotel berbintang 5. Setelah hotel berbintang 5 saya akan gaji karyawan saya akan naik hajikan setiap karyawan saya. Itu panjang angan-angan itu. Umumnya orang banyak panjang angan-angan ini orang sia-sia. Apalagi corona datang, anda tahu lagi. Dan haji tadi lah lupa, yang karyawan banyak tadi kena PHK. Jadi tak boleh panjang angan-angan, itu termasuk mengeraskan hati. Maka salah satu menurut Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, salah satu dosa batin, dosa hati adalah panjangnya angan-angan. Panjang angan-angan ini, angan-angan berbeda dengan cita-cita. Kalau cita-cita sesuatu yang mungkin tercapai, sesuatu yang mungkin tercapai oleh kita, itu namanya cita-cita. Tapi kalau angan-angan sekedar rencana, dan rencana itu susah kita untuk menggapainya, maka ini tidak dibolehkan. Saya nanti kalau berbuahlah semua sawit saya yang 1000 hektar itu, saya akan buatkan ke ruko 10 ruko di Jalan Sudirman. Satu ruko saya sewakan 120 kali 10, uangnya
1,2 M. 1,2 M itu saya terima dalam setiap bulan. Saya duduk-duduk aja lagi dengan isteri, berangkat ke Eropah, berangkat ke Mekah. Itu panjang angan namanya itu. Karena tak punya sawit, jangankan 1000 hektar, 2 hektar nak punya ya. Maka itu panjang angan-angan namanya, qaswatul qalbi, keras hati. Maksiat batin tak boleh, itu panjang angan-angan namanya. Itu tak dibolehkan. Bahaya itu. Hati-hati, fayuzqalu alaika amaluk, bahwa sesungguhnya panjang angan-angan itu memberati di atas engkau akan amal engkau. Jadi panjang angan-angan tadi payah kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diganggu kita. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, Syekh seorang wali min auliyaillah daerah Rahul, Syekh Nikum, apa kata dia? Orang yang panjang angan-angan itu, saya sendiri mendengarnya, orang yang panjang angan-angan itu ketika dia tidur diganggu oleh mimpi, ketika dia bangun diganggu oleh apa? Ketika dia bangun diganggu oleh mimpi, ketika ia tidur diganggu oleh mimpi, ketika ia bangun diganggu oleh pemikiran. Jadi ketikanya lolok tabuk mimpi. Lah rasul-rasul lomaknya duduk di Eropah pergi jalan-jalan je bininya. Ketikanya jago, pikirannya terbayang je isi mimpi tadi tu. Maka bahaya. Bahaya, panjang angan-angan tu bahaya. Termasuk maksiat batin. Semoga Allah jauhkan kita dari panjang angan-angan. Amin. Dan engkau masih memanjangkan angan-angan, sedangkan ibadah engkau sedikit, kata Imam Al-Ghazali. Waqad qarabal maut, sedangkan mati itu dekat lagi. Kita ni dah dekat mati ni. Dengan bertambahnya usia kita, berarti kita mengejar mati. Maka kata para ulama, jarak antara kita dengan kematian itu sama halnya jarak antara rel kereta api dengan kereta api itu sendiri. Selagi berjalan, itu tanda ada rel. Tapi kereta api tidak akan berjalan kalau tidak ada rel. Rel ini nyawa, rel ini ajal. Kereta api kita berjalan hari ini karena masih ada rel. Tapi sampai kapan rel ini ada, kita tak tahu. Bisa saja sampai pintu tu rel tu habis, bisa saja sampai nanti, bisa saja sampai kita tak tahu, wallahu a'lam. Maka guru kita Syekh Husni Ginting meninggal dunia tadi. Itu 2 hari sebelumnya beliau masih mengajarkan hadis kepada jemaah. Kemarin pas hari Arafah beliau meriwayatkan hadis Arafah juga. Allah panggil beliau dalam keadaan usia masih muda. Beliau, kalau Syekh Said Mamduh mengatakan beliau tu lebih banyak kenal Syekh Mesir dibandingkan dengan orang Mesir. Jadi syekh-syekh di Mesir beliau tahu dibandingkan dengan orang-orang Mesir. Banyak yang tak tahu syekh-syekh yang ada di Mesir itu. Beliau musnid, memang beliau kumpulkan semua sanad-sanad hadis itu, beliau kumpulkan. Itulah Syekh Husni Ginting Al-Langkati Al-Azhari. Beliau orang alim, bagus akhlak beliau, sangat mulia sekali. Jadi maut dekat, sedangkan kita masih panjang jo angan-angan lah. Awak nak bangun jo ruko 12 ruko di Jalan Sudirman, dari panen sawit yang 1000 hektar, angan-angan je baru kau matilah mendekati juga, mati mendekati. Maka kita menjadi orang yang celaka. Wa qul fi nafsika, dan katakanlah kepada diri engkau, kata Imam Al-Ghazali, inni atahammalul musyaqqatil yawm fala'anli amutul lail. Aku sesungguhnya diriku menanggung kesusahan hari ini. Diriku menanggung kesusahan hari ini, maka bisa jadi mati aku di malam hari, atau aku bersabar di malam hari, matiku besok pagi. Jadi itu katakan kepada diri kita, jangan panjang angan-angan lagi. Katakan ke diri kita, tak usahlah panjang angan-angan lagi. Bisa jadi mati dan berko malam, bisa jadi mati dan besok pagi. Jangan panjang angan-angan lagi, kata kita kepada diri kita. Pernah tak kita berbicara kepada diri kita? Itu penting itu. Dalam tasawuf kita penting berbicara kepada diri kita. Jangan biarkan diri kita dengan sendirinya. Pandu diri dengan mengucapkan kata-kata kepada diri. Maka itulah kalimat usalli dalam salat itu memandu diri itu. Usalli fardhu subhi rak'ataini, mengajarkan di dalam ini untuk bisa sama dia dengan yang kita ucapkan. Fala'alla amutu ghadan, bisa saja aku mati besok pagi.
fa innal mautu la yahjam, maka sesungguhnya maut itu tidaklah pernah memberitahu dia waktu tertentu. Tak pernah, maut tak pernah. Angku mati besok pagi aja lah ya, kecek maut. Tak pernah. Kalau bisa mode itu pasti kita tunda dulu. Ajalah besok pagi agak siang lah seketik, kata awak kan bisa ya. Tak pernah, maut tak pernah mengatakan kita angku mati malam aja lah ya. Jangan malam lah, pagi aja lah. Tapi kau dapat siap sudah subuh, kata kita. Apa dia siap subuh, kata maut? Karena ambo sudah semayang subuh, kata kita kepada maut. Tak pernah. La yahjamu fi waqtil maksus. Tidak pernah mati itu menentukan waktunya kepada kita. Wa halil maksus, naklah pernahnya menyebutkan kepada kita hal keadaan kita. Angku besok meninggal, mana angku ni dia teh tempat tidur atau dia teh aspal. Jadi nang kecik awak ancak dia teh tempat tidur lagi. Tempat tidurlah. Tak pernah. Maka pada tahun tertentu tidak pernah, dalam keadaan tertentu tak pernah. Fala budda min hujumihi, maka tidak dapat tidak pas datang waktunya, maka kita pun dipanggil oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Fal isti'dadu lahu aula min isti'dadi lid dunya, maka mempersiapkan diri untuk mati itu lebih utama daripada mempersiapkan diri untuk dunia. Ni tak bisa nak temakan begitu kaji Imam Ghazali kan. Tak temakan. Kita lebih banyak mempersiapkan untuk dunia. Kebun sawit kita tambah jual. Harta, uang masuk kita cari juga ke mana-mana lagi. Untuk apa? Untuk memperkuat dunia. Apalagi dengan corona ni, tak tahu entah bila corona ni akan habis ni. Cari usaha yang lain. Untuk apa? Untuk dunia. Tapi kita lupa mempersiapkan kematian, padahal kematian itu lebih dekat dengan kita. Itu tajamnya pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kita lebih banyak hari ini mempersiapkan untuk ekonomi kita saja. Sehingga ada orang kita hari ini risau dia kalau tidak ada yang akan ia tinggalkan untuk anak-anaknya. Dulu para nabi, yang dipikirkan oleh para nabi, ma ta'buduna min ba'di, apa yang disembah, apa yang kalian sembah nanti setelah aku tidak ada lagi, kepada anak-anaknya dia sampaikan. Hari ini orang tua bukan ta'buduna min ba'di, tapi ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan nanti setelah aku tidak ada lagi. Itulah orang tua mencari usaha ke sana ke sini untuk anak, tapi intinya untuk dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Ghazali, fal isti'dadu lahu aula min isti'dali dunya, maka sesungguhnya persiapan untuk mati itu lebih utama dibandingkan dengan persiapan untuk dunia. Jadi kita kebanyakan kita memang mempersiapkan untuk dunia saja selama ini. PT kita perbanyak tempat masuknya. Kalau bisa pengeluarannya juga kita kecilkan sikit. Ada lagi usaha-usaha ambil, tapi kita lupa untuk mempersiapkan diri kita mati. Mempersiapkan mati itu banyak. Seperti dalam kisah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, beliau mempersiapkan matinya dengan kain kafan. Jadi beliau beli kain kafan ke pasar 5 helai, kemudian beliau gunting, beliau ukur ukuran beliau gunting, beliau buat mukenahnya, beliau buat seperti halnya perempuan, kemudian beliau gulung, beliau lipat, beliau letaklah di dalam lemari yang sering beliau buka. Karena kita kan ada lemari yang sering kita buka, habis mandi lemari itu juga kita buka, nanti sore mandi lagi lemari itu juga yang kita buka. Jadi beliau itu lemari itu yang sering beliau buka. Setiap beliau membuka lemari tadi, nampak jugalah kain kafan tadi, bergetar jiwa beliau, kemudian beliau bermunajat kepada Allah, sehingga beliau seorang wali min awliya'illahis salihin. Memang suami beliau juga orang yang saleh, Al-Adawi seorang yang saleh. Maka seorang istri beliau seorang yang muti'ah, salih, bernama Rabi'atul Adawiyah. Begitu dia. Kita siapa yang sanggup beli kain kapan datang dalam lemari awak? Tak ada yang sanggup kita. Ya, kalau sanggup membelinya sanggup kita, cuman sanggup meletakkan di lemari itu yang tak sanggup. Ya kan? Tak tolak terasa-rasa ada hantu dah awak, padahal memang itu yang kita pakai besok. Ya gitu. Kalau kami muda-muda kan jadilah ibu-ibu nak apa, siap-siapkanlah kain kapan dari kini. Biar pas membuka lemari itu nampak kain kapan, terletak je pitihnya di bank. Kan ke kami duit no. Ni duit ni ustaz.
Ustaz bangun pesantren, iya, ini saya menyumbang satu lokal untuk pesantren, ya alhamdulillah. Itu gunanya. Kalau tidak ada kain kapan di dalam lemari, terasa lama duit itu, masih terasa bermanfaat juga lagi. Padahal umur kita tak tahu kita berapa lama umur kita lagi. Itu dia. Ada emas, ambil Ustaz, ikut emas kau Ustaz, pakaikanlah Ustaz, buatkanlah ke pesantren Ustaz, ya alhamdulillah. Kalau nak ibu-ibu ni membeli kain kapan, dia kami membeli kain kapan, tapi letak dalam lemari ibu-ibu lah ni. Ya, kalau tidak kita, maka di dalam kitab apa tadi kemarin kita baca dalam Bahjatun Nufus, bahawa kalau kita tidak membiasakan diri kita untuk mengingat mati, maka hubbud dunia kita akan tinggi, cinta dunia kita akan tinggi. Orang yang cinta dunia tinggi, wa karahiyatul maut, dia lupa akan mati. Lupa mati. Kalau orang cinta dunia, lupa dia akan mati. Nak mati dah, rasa kayak duit taruh saja dia. Padahal bisa saja waktu mati itu sudah mendekatinya. Maka sebelum menyesal nanti, hancak dari kini. Mana ada piti, hancak wakafkan copek. Mana yang ada punya usaha, punya apa, wakafkan. Cuman tidak diwakafkan semuanya. Ada pula hendaknya peninggalan untuk kita. Saya dengar Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti seorang ulama besar Syria Al-Azhari. Beliau seminggu menjelang beliau kena bom itu di masjid pengajian tafsir, itu seluruh pakaian-pakaian beliau itu sudah beliau berikan ke santri-santri beliau. Jadi pakaian beliau ada jubahnya, ada imamah sorbannya, ada ridak selendangnya. Itu beliau berikan itu seminggu beliau sebelum beliau meninggal dunia. Jadi ketika beliau meninggal dunia, beliau tidak ada membawa apa-apa lagi. Itu yang elok. Tapi ketika awak meninggal dunia, harta masih banyak, bisa saja kalau anak berkelahi, awak jo yang kena azab di dalam tanah kita. Wa anta ta'lam, dan engkau mengetahui, kata Imam Al-Ghazali, ilmul yakin, engkau yakin, kata Imam Al-Ghazali, annaka la tabqa fiha, engkau tidak akan kekal di dunia. Tapi kenapa engkau masih begitu mementingkan persiapan dunia? Padahal di dunia kau tidak kekal. Tidak ada orang yang tidak mati di dunia ini. Pasti akan mati. Tidak ada yang kekal. Dan itu engkau yakin, kata Imam Ghazali. Tapi kenapa engkau lebih mementingkan persiapan dunia yang pasti engkau tidak kekal di dalamnya dibandingkan dengan persiapan mati, padahal mati itu pasti, kata Imam Al-Ghazali. Illa muddatan yasirah, ya, annaka la tabqa fiha illa muddah. Kata Imam Al-Ghazali bahawa sesungguhnya engkau tidak kekal, bahawa sesungguhnya engkau yakin bahwasanya engkau tidak akan kekal pada dunia ini kecuali masa yang sedikit saja. Paling kencang 60 tahun, 80 tahun. Ini di akhir zaman ni, umat yang di atas 70 tahun itu sudah jarang. Jadi mungkin hari ini sudah jarang orang yang berusia 80 tahun. Mungkin di zaman kita tua nanti, mungkin jarang orang yang berumur 60 atau 70 tahun. Karena dia semakin lama semakin sedikit kadar masanya. Kalau dulu zaman nenek-nenek kita, orang meninggal dunia tu kebanyakan umur 90 tahun ke atas. Setelah itu turun 80 tahun ke atas. Setelah itu turun 70. Jadi nanti ada masanya orang yang umur 25 tahun itu pun sudah meninggal dunia. Jadi jarang nanti orang yang berumur 40 tahun. Jarang nanti orang yang berumur 50 tahun, jarang. Karena orang yang berumur 35 tahun itu pun sudah diwafatkan oleh Allah. Sekarang sajalah orang yang berumur 90 tahun payah mencarinya, yang 80 tahun payah mencari, 70 tahun masih banyak. Ada masanya nanti yang mencari 70 tahun ini pun payah nanti. Payah nanti yang mencari 70 tahun, yang 60 tahun banyak nanti. Begitulah seterusnya, itu tanda daripada akhir zaman. La'allahu lam yabqa min ajlika illa yaumin wahid. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bisa saja tidak ada kekalan, tidak berkekal daripada ajal engkau kecuali cuma satu hari saja. Sehari kau aja tinggal wak rupanya lain. Bagaimana? Sedangkan kita tidak sempat beribadah kepada Allah. Sedangkan kita tidak sempat untuk bermunajat kepada Allah. Kita tidak sempat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa yaumin wahid au nafsin wahid. Nyawa kita hari ini aja yang ada.
faqadara hadha fi qalbika kulla yawmin wa kullifa nafsaka sabra ala ta'atillahi yawman fa yawman. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka oleh karena itu faqadara, maka sanggupilah daripada diri engkau fi qalbika wa kullifa hadha ay al-hujumul maut fi lahzat, maka pentingkanlah atau pikirkanlah atau ihtimamkanlah atau masukkanlah kematian itu pada hati engkau kullayaum, setiap hari, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahaffatul mu'min al-maut wa inma qala hadzal an di dunya sijnul mu'min idh la yazalu fiha fi ta'bin min tahammuli musyaqqati nafsahu kasara syahwatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka masukkanlah, maka hujum, tentukanlah kematian itu selalu setiap hari pada diri engkau, dan beratkanlah diri engkau terhadap kematian itu, as-sabru ala ta'atillah, dan engkau sabar di atas taat kepada Allah, yauman fa yauman, tiap hari engkau mesti sabar. Fa innaka law qaddartal baqa, maka jikalau seandainya engkau Allah takdirkan kekal di dunia ini 50 tahun saja, alzamtuha sabran ala ta'atillahi, maka engkau hendaklah bersabar di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya awak dapat cuma 50 tahun ajanya, 50 tahun itu pun pakaikanlah untuk berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalan, alzamtuha sabran ala ta'atillah ay tilka nafsu ay jazaa'ah, wasta'asat bi taqdimil ain ala sad, wa ta'assat ay khalafat fi ba'd an-nusus wa ta'assabat bis sad fal ain wahidah, hadza ahsan ay wujidatun nafsi sa'ba. Jikalau seandainya susah engkau di atas diri engkau setelah kematian, fa in fa'alta dzalika ay taklifu nafsaka sabran ala ta'ah, maka hendaklah engkau melakukan tetap sabar di atas taat. Fa farahat 'indal mauti farhan la akhara laha, maka la akhara lahu, maka engkau bergembira ketika datangnya mati akan gembira yang tidak ada kesudahannya. Jadi kalau kita umur 50 tahun tapi lai beribadat kepada Allah, sabar kita dengan ibadat kepada Allah, istiqamah kita dengan ibadat kepada Allah, maka ketika datangnya ajal, kita datangnya kematian itu dalam keadaan tenang dan gembira selama-lamanya. Tapi kalau seandainya insawifat, dan jikalau seandainya engkau lambat-lambatkan, watasahalta, dan engkau permudah, jadi ja'akal maut, jadi kita undur taubat, kita undur-undur mengingat mati, nak niat mengingat mati dah, ja'al maut fil waqti la tahsabahu, kemudian datanglah kematian itu pada waktu yang tidak engkau kira, yang tidak mengira seseorang akan kematian itu, maka binasalah dia, rugilah dia akan rugi yang tidak juga ada kesudahan. Maka oleh karena itu, persiapkanlah diri kita betul-betul persiapan yang matang untuk datangnya kematian itu. Wa 'inda sabahi yahmadukal qaum sirra, maka ketika berpagi, ketika di pagi hari, pujilah Allah, pujilah Allah. Ketika di pagi hari, pujilah Allah Subhanahu wa taala bihamdil qaum sirra, dengan dhammah sin fathahra surra ay siyaru awalul lail wa awsatu wa akhir kama fil misbah wal murad bi zalika ta'ati fi zalikal waqt. Dan ketika waktu subuh, hendaklah engkau memuji Allah Rabbun Jalla Jalaluh, memuji Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Wa indal mauti ya'tikal khabarul yakin, dan ketika dan kematian itu datang kepada engkau dengan berita yang sangat yakin. Maka oleh karena itu, ketika datangnya kematian itu dan engkau sedang dalam keadaan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza arsyadnaka ila tartibil awrad, dan apabila telah kami tunjukkan engkau kepada tertib daripada wirid-wirid amalan-amalan itu, maka bacalah, sebutlah
fal nuzakkir laka, maka begitu juga kami ingatkan bagi engkau kaifiat salat, kaifiat puasa, dan adab-adab dalam salat dan puasa, dan adab menjadi imam dan makmum, dan begitu juga adab Jumat. Jadi maksud Imam Al-Ghazali di ujung ni, telah selesai kami ingatkan kalian, kami berikan kalian wirid-wirid sebelum tidur, amalan-amalan sebelum tidur, maka kami ajarkan pula kalian kaifiat tentang salat, kami ajari pula kalian kaifiat tentang puasa, dan adab-adab tentang salat dan adab-adab tentang puasa, dan begitu juga adab imam dan makmum, dan adab daripada Jumat. Jadi intinya adalah Imam Al-Ghazali ini memberikan pandangan kepada kita bahawa sesungguhnya kematian itu pasti. Karena kematian itu suatu perkara yang pasti, maka ambil pelajaranlah dia. Apa pelajaran yang kita ambil? Bahawa kita tidak boleh terlengah dengan dunia ini. Bisa saja mati itu di depan kita, bisa saja mati itu lama. Karena mati itu kita satu pun tidak mengetahuinya, maka selalulah persiapkan diri kita akan kematian itu. Sama halnya dengan polisi yang razia. Kita tak pakai helm, helm tak ada, helm tak ada. Anggapan kita ini polisi tidak ada razia. Buktinya kemarin kita lewat itu tak ada orang razia, tidak ada razia. Pas ketika kita pakai helm, orang tak ada razia. Tapi besoknya kita pas lewat di sana, kita tak pakai helm, orang razia. Akhirnya kena tangkap, nak lari tak bisa, akhirnya kena tilang, mati pun seperti itu. Ketika kita ibadah kepada Allah, mati belum datang. Ternyata ketika duduk di kedai maksiat, ketika kita sedang melakukan maksiat, mati itu datang kepada kita. Mana yang sia-sia? Yang pertama tadikah sia-sia memakai helm tapi orang tak razia, atau tak pakai helm ternyata orang razia? Mana yang lebih bahayanya? Lebih bahaya ketika kita tak memakai helm dan orang sedang razia. Ketika kita tidak sedang ibadah kepada Allah dan mati pun datang. Itulah mati mufajaah. Maka ulama tasawuf mengatakan meninggal mufajaah itu ada dua prinsip dari pandangan ulama. Mufajaah itu mati tiba-tiba saja. Pandangan pertama mengatakan mati mufajaah itu boleh dan elok. Yang kedua, mati mufajaah itu tak elok. Tapi banyak ulama mengomentari bahawa mati mufajaah itu mati yang tak elok. Kenapa mati mufajaah mati yang tak elok? Dikhawatirkan kalau mati itu tiba-tiba memang kita sedang tidak dalam ibadah, sedang duduk je kawan menggunjingkan orang, hati boleh tagang aja leh. Atau sedang nak pergi ke tempat maksiat, mati. Macam mana? Itu mati mufajaah. Tapi kalau mati mufajaah sedang dalam majlis ilmu, alhamdulillah elok. Atau sedang dalam keadaan salat, alhamdulillah baik. Atau sedang bersilaturahmi ke rumah orang, mati mufajaah, mati yang elok. Tapi intinya mati itu perkara yang mesti dan perkara yang wajib ada pada diri kita. Kadang bercerita mati kau memang senang ya, tapi kadang diingat-ingat pula kau pulang ke rumah balik tak kena pula dah awak cerita mati. Macam mana lagi? Ya. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi Allah Maha mengetahui, para malaikat pun mensaksikan bahawa kita duduk di rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu membahas tentang kematian. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mati, Allah mudahkan kita meninggal dunia dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Adabus salah, adab tentang salat lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa idza faragta min taharatin, apabila selesai engkau daripada bersuci, kata Imam Al-Ghazali, bersuci taharati, bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan berwuduk, hadas besar dengan mandi. Fil badani wa thiyab, pada badan dan pakaian dan tempat. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Wa min satratil aurat, dan aurat pun sudah kita tutup. Kita sudah bersuci, aurat pun sudah kita tutup. Min surrati ila rukbah, daripada pusat dan lutut. Ada kalimat min dalam mazhab Syafi'i. Min yang ada di sana itu adalah termasuk daripada kesekaliannya. Jadi termasuk surah pusat, rukbah lutut itu bagian daripada aurat.
Jadi ketika salat, pusat tak boleh terbuka, lutut tak boleh terbuka. Di dalam kitab Al-Mahalli, syarah daripada Qalyubi wa Umairah daripada Kanzur Raghibin, kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi, disyarah, nama syarahnya Kanzur Raghibin, disyarah oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, bernamalah Mahalli. Jadi di sana jelas, jangankan terbuka secara langsung pusat kita, memakai pakaian yang tipis saja kita salat dan pusat dalam keadaan nampak, maka itu batal salat. Apa contohnya? Kita pakai singlet, atau pakai baju dalam yang tipis. Baju dalam yang tipis nampak pusat tadi, pusat kota. Nampak pusat kota tadi, padahal pakai baju tipis kita. Pakai baju tipis, maka salat batal. Maka oleh kerana itu, seelok-eloknya memakai pakaian. Jadi kata Imam Al-Ghazali, fa iza faragta, dan apabila engkau selesai daripada bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan suci pakaian badanmu, wa taharatul khabis minal badani, suci kotoran pada badan, pada pakaian, pada tempat, dan menutup aurat daripada lutut sampai daripada pusat ke lutut. Ini bagi laki-laki. Fastaqbalul qiblah, maka hendaklah engkau menghadap. Fastaqbalul qiblah, maka hendaklah menghadap kiblat. Qa'iman, faistiqbalul qiblah, dan engkau menghadap kiblat. Fastaqbala ay bi sadrikal qiblah, ay ainiha mutlaqan fil qalbi yaqinan wa fi ma'ni dhanna wa 'inda al-imam Abi Hanifah. Jadi kemudian menghadap, fastaqbalul qiblat, dan menghadap ke arah kiblat, qa'iman, dalam keadaan berdiri, muzawijan baina qadamai, kemudian muzawijan baina qadamai bihaitsu la tadammahuma wastawal qa'ima. Kemudian engkau berdiri. Jadi kata Imam Al-Ghazali, setelah selesai kita berwuduk, kemudian kita membersihkan badan, membersihkan pakaian, tempat pun kita bersihkan, kemudian aurat kita tutup, pakai baju, pakai jubah, pakai mukena tutup. Setelah itu kita menghadap ke arah kiblat, kemudian kaki kita, di antara kaki agak direnggangkan sedikit. Tapi renggangkannya kan sudah kita jelaskan kemarin, bahwa renggangkannya dengan ukuran shibran. Shibran itu jengkal. Shibran hitungannya jengkal. Tidak pula dirapatkan, la tadamahuma, tidak boleh dirapatkan. Antara kaki dengan kaki tak boleh ditempelkan, tapi direnggangkan. Cuman renggangkannya jangan macam teman-teman salafoi pula. Dia renggangnya besar kali, macam orang nak gulat, nak macam apa, sumo tu katanya kan. Alah, itu renggang kali. Renggangnya itu di antara shibran. Shibran kata ulama kita mazhab Syafi'i, antara satu kaki dengan satu kaki yang lain, shibran. Ukuran shibran tu ukuran satu jengkal saja. Jangan dirapatkan pula. Wastawa, dan kemudian sama lurus dia. Qa'ima, dalam keadaan berdiri. Waqul, dan ucapkanlah. Waqra, dan bacalah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tahassana biha minasyaitonir rajim, terpeliharalah kita daripada syaitanir rajim. Jadi ketika berdiri nak salat, baca qul a'udzu birabbin nas dulu. Itu sunnahnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian wahdur qalbak, kemudian hadirkan hati kita. Wahdur qalbak, hadirkan hati kita. Hadirkan hati maksudnya jangan kemana-mana pikiran kita lagi. Yang tadi pikiran mungkin sedang main, tadi pikiran mungkin sedang bercerita, pikiran kita tadi mungkin sedang kemana-mana lah. Hadirkan hati yang khusyuk. Ma anta fihi wa faraghihi minal waswasin, dan jauhkanlah kita daripada waswas. Ini waswas ni penyakit yang paling berbahaya ini.
penyakit, nama penyakit itu penyakit waswas. Dah antara selesai apa belum? Tadi tak bersuci dah belum? Tak ada basuh telinga tak belum? Tak basuh telinga tak belum? Itu waswas, hati-hati. Kemudian wanzur baina yaday man taqumu wa man tunad, dan pandanglah orang yang di hadapanmu, orang yang di hadapanmu, siapa yang sedang berdiri di hadapanmu, dan pada siapa engkau bermunajat, dan engkau kepada siapa engkau malu, dan kemudian munajat engkau kepada Tuhan engkau biqalbin ghafil, bahawa engkau adalah hamba yang hatinya selalu lalai, kemudian bahawa engkau yang selalu lalai daripada Allah, engkau orang yang jauh daripada Allah, biwaswasid dunia, dan engkau orang-orang yang selalu waswas tentang dunia, wa khaba'ith syahwat, dan engkau termasuk orang yang mengikuti daripada syahwat. Wa'lam, dan sesungguhnya bahwasanya Allah Ta'ala matali'u ala sariratik, bahwasanya Allah itu mengetahui rahasia yang ada di dalam diri engkau. Jadi sebelum kita salat, tenang, baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian tarik nafas, kemudian fokuskan diri kita, barulah masuk kepada tahap yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah di waktu yang akan datang akan kita sambung kembali. Wa'lam annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu melihat Allah akan rahasia yang ada di dalam hati engkau. Hadza wa billahi taufiq wallahu a'lam bishawab.